Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Miranda dengan NIM 2141801. Saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana identitas sekolahnya yaitu SD Negeri 4 Namang, kelas atau semester dari kelas 4 semester pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema selalu berhemat energi, subtemanya sumber energi, alokasi waktunya 1 kali pertemuan. Yang pertama, kompetensi inti. Pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di sekolah, di rumah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar, organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Ada pula indikatornya. Yang pertama 3.5.1, mengidentifikasi dengan lambang C1 manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua 3.5.2, menganalisis berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, C4. Indikator yang kedua 4.5.1, menyajikan laporan hasil percobaan tentang manfaat sumber energi dan dituangkan dalam lembar kerja, P3. Yang selanjutnya 4.5.2, membuat peta pikiran tentang manfaat sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari, C6. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencari tahu tentang berbagai sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari melalui siswa dapat menganalisis berbagai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, C4. Kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, C5. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan secara mandiri, siswa dapat menganalisis manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, C4. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, P3. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, C6. Ada pula materi pembelajarannya, yaitu yang pertama, sumber energi matahari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, pengamatan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Di sini ada pula metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatannya yaitu melalui pendekatan saintifik. Yang selanjutnya, model pembelajarannya itu model pembelajaran problem based learning. Metode pembelajarannya ada diskusi, penugasan, ceramah, dan praktek. Media pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yaitu buku guru dan buku siswa cetakan keempat edisi revisi, tema selalu berhemat energi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2017. Ada pula langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan dengan waktunya yaitu 15 menit.
Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Kelima, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Keenam, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketujuh, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, pembiasaan membaca. Siswa dan guru yang mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah. Ini yang terakhir, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kelas kembali sebelum pembelajaran inti dimulai. Jadi ini dilakukan selama 15 menit. Selanjutnya kita kembali ke inti dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, siswa membaca teks di buku yang sudah diberikan oleh guru. Setelah membaca, siswa menganalisis macam-macam sumber energi. Yang ketiga, siswa bertanya jawab mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih mendalam mengenai sumber energi. Yang keempat, siswa mengamati gambar yang ada di teks bacaan. Yang kelima, siswa menganalisis kegiatan pada gambar yang ada dalam teks bacaan. Setelah itu, siswa berdiskusi bersama mengenai kegiatan pada gambar tersebut dan menyimpulkan manfaat sumber energi bagi makhluk hidup. Selanjutnya, siswa mendiskusikan bersama cara menggunakan sumber energi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ini yang ke-8, lalu siswa membaca senyap atau literasi, bacaan yang diberikan guru dan mengerjakan LKDP yang telah dibagikan. Selanjutnya siswa melakukan penyelidikan secara mandiri untuk membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Yang ke-10, siswa bertanya jawab dengan siswa lain dan siswa lain guru tentang percobaan yang dilakukannya. Ke-11, siswa menuliskan hasil percobaannya pada tabel pengamatan. Lalu siswa mempresentasikan hasil percobaannya, kemudian ditanggapi kembali oleh siswa yang lain. Selanjutnya, siswa menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi dan dituangkan dalam lembar kerja. Kemudian, siswa membuat peta pikiran mengenai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan inti selanjutnya, siswa mengerjakan evaluasi. Jadi, langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran inti ini dilakukan selama 56 menit. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran penutup. Ini dilakukan selama 7 menit. Yang pertama, guru bersama siswa mereview dan memberikan penguatan seputar materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru menyimpulkan bersama-sama dengan siswa terkait pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberikan pesan moral kepada siswa untuk selalu berhemat energi. Yang keempat, guru mengajak siswa berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada penilaian. Siswa penilaian pertama ada penilaian pengetahuan. Siswa mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan. Yang kedua, penilaian sikap. Guru mencatat hal-hal yang menonjol atau positif, negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Peserta didik disuruh untuk
mendiskusikan mengenai gambar di sini. Di lembar kerja ini ada nama yang tercantum, ada kelas. Jadi masing-masing siswa disuruh untuk menulis nama dan kelas nama dan kelasnya. Ada kegiatan yang pertama, yaitu ayo berdiskusi. Opsinya, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Di sini ada gambar seorang ibu yang sedang menjemur di bawah terik matahari. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, setiap kelompok berdiskusi dan menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertanyaan pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Lalu siswa akan menjawab pertanyaannya di kolom kotak di bawah pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Ya, jawaban yang ini akan ditulis di kolom kotak yang ada di bawah dari pertanyaan nomor 2 ini. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ditulis di bawah kolom kotak di bawah ini. Yang keempat, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Baiklah, selesai dari tugas ayo berdiskusi. Selanjutnya ada tugas lagi. Yang pertama, setiap perwakilan kelompok akan menyampaikan jawaban di depan kelas ini mengenai materi yang tadi. Ada ayo mencoba atau eksperimen. Terdapat nama kelompok dan nama anggota kelompok. Tujuan dari tugas ini menyajikan hasil pengamatan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup, alat, dan bahan. Yang pertama ada sapu tangan, tisu, kertas. Yang selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan. Yang kedua, lembar tisu. Yang ketiga, selanjutnya 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Ketiga, amatilah dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Dan ini ada gambarnya. Jadi ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Pertanyaan kedua, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahannya. Diisikan di kolom kotak di bawah ini. Selanjutnya ada kegiatan mandiri, ada nama siswa, ada kelasnya. Jadi di bawah ini ada opsi sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Jadi di sini ada peta gambar yang akan dibuat oleh siswa. Sekian dari presentasi saya yang membahas mengenai RPP kelas 4. Selanjutnya saya akan membahas RPP dari kelas 5. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya membahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adapun identitas dari RPP tersebut, yang pertama sekolahnya berasal dari SD Negeri 4 Namang, kelas 5, semester pertama. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema udara bersih bagi kesehatan, subtemanya cara tubuh mengelola udara bersih. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Di sini yang pertama ada kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sama seperti RPP yang kelas 4 tadi.
Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Selanjutnya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Keempat, kompetisi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetisi dasar dan indikator. Pertama, KD 3.2 yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. KD 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya 3.2.1 menuliskan organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Indikator 4.2.1 membuat bagian cara kerja organ pernapasan manusia. Lanjutnya adapun tujuan pembelajaran. Dengan menggali informasi dari teks PowerPoint di layar, siswa mampu menuliskan organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan menonton video cara organ pernapasan manusia, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks PowerPoint di layar, siswa mampu menuliskan dan menyajikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Selanjutnya ada materi pembelajarannya yaitu cara kerja organ pernapasan. Selanjutnya metode pembelajaran. Pertama ada pendekatan. Pendekatannya itu pendekatan saintifik. Selanjutnya model pembelajarannya yaitu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Yang metode pembelajarannya ada diskusi, penugasan, ceramah, pengamatan, dan tanya jawab. Media, alat, bahan, dan sumber belajarnya. Sumber belajar yang pertama buku pedoman guru tema 2 kelas 5 dan buku siswa tema 2 kelas 5 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Media belajar yaitu ada PowerPoint, video cara kerja organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari 15 menit waktunya. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa dan dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang rasa syukur. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Selanjutnya, siswa diminta memeriksa kerapian diri dalam kebersihan kelas. Selanjutnya, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kelas kembali.
Kita lanjutkan kepada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang inti. Inti ini terdiri dari 140 menit waktunya. Yang pertama, siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint tentang sistem pernapasan pada manusia, saintifik atau mengamati. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh guru, saintifik atau menanya, dan 4C, communication. Yang ketiga, kegiatan ini merupakan persepsi untuk kegiatan berikutnya, yaitu pemahaman materi tentang pernapasan manusia. Yang keempat, seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. Selanjutnya, setiap kelompok menggali informasi tentang organ-organ pernapasan manusia melalui teks PowerPoint yang ditampilkan di layar. Yang keenam, dengan bimbingan guru, setiap kelompok menuliskan kata-kata penting yang ada dalam bacaan di teks tersebut. Yang ketujuh, setiap kelompok membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks PowerPoint di layar tentang sistem pernapasan manusia dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 8. Setiap kelompok membacakan pertanyaan dan jawaban yang telah dituliskan dalam tabel. Kelompok lain menanggapi dengan memberikan masukan jika ada kesalahan. Bisa dibilang HC. 9. Kegiatan ini untuk mengukur pemahaman materi bahasa Indonesia pada siswa. 10. Setiap kelompok dengan bimbingan guru mencermati video kerja organ-organ pernapasan manusia dan fungsi tiap-tiap organ dengan rinci. 11. Setiap kelompok membuat catatan kecil tentang organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Yang ke-12, selanjutnya setiap kelompok membuat bagan kerja organ manusia pada selembar kertas karton putih. Ke-13, kegiatan ini ditunjukkan untuk memahamkan siswa tentang kompetisi dasar IPA dari KD 3.2 dan 4.2 yang tadi. Dengan hasil yang diharapkan, yang pertama, sikap kemandirian dan kerjasama siswa dalam menggali informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, pengetahuan tentang organ pernapasan manusia dan keterampilan siswa dalam menyajikan melalui sebuah bagan. Yang ketiga, bagan kerja ini akan dipresentasikan pembelajaran. Jadi, setiap kelompok mempunyai waktu sekitar 3 hari. Kegiatan ini untuk memahamkan bahwa siswa itu harus paham mengenai materi yang telah dibahas. Lanjutnya ada penutup. Penutup ini terdiri dari atas waktu 15 menit. Yang pertama, siswa mendengarkan ulasan kembali materi yang telah dibahas, yang disampaikan oleh guru, dan menjawab kuis yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa mengerjakan evaluasi untuk diambil penilaian. Yang ketiga, siswa menyerahkan evaluasi yang telah dikerjakan. Yang kelima, guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk kelompok belajar yang paling baik. Yang keenam, sebelum pembelajaran ditutup, siswa diajak untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan dan mengajak siswa untuk selalu berhemat energi. Yang ketujuh, kegiatan belajar ditutup dengan doa. Doa dipimpin oleh siswa yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ini ada penilaian. Penilaian yaitu pertama, penilaian pengetahuan. Siswa mengerjakan beban kerja yang telah diberikan. Yang kedua, penilaian sikap. Baiklah, sekian dari RPP yang telah saya sampaikan mengenai RPP dari kelas 4 dan kelas 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.